apakah relevan, apakah eh, pokoknya intinya prosesnya ini sudah berjalan, tapi nanti putusannya tetap di tangan hakim. Aku udah kemarin kalau dari yang datang. Jadi nih teman-teman, jadi teman-teman juga kita jangan kemakan hoax ya gitu. Walaupun kita tidak menyukai satu pihak atau kita mendukung satu pihak, kita juga jangan mau dibodoh-bodohin sama sorry itu saya ya, ada beberapa orang yang fanatisme gitu. Jadi kita jangan jadi fanatisme yang toksik gitu guys. Jadi untuk saat ini kalau sebenarnya dari Dr. Reza Gladys itu dari sidang pertama sampai sidang kedua tuh dia hadir guys. Tapi bukan hadir secara fisik, diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Gitu. Kenapa? Karena memang di perdata boleh diwakilkan oleh kuasa hukum kecuali nanti majelis hakim meminta. Nah, barulah nanti prinsipal atau penggugat maupun tergugat harus datang. Makanya kan kita lihat juga Nikita Mirzani nggak hadir kan? Karena memang di perdata itu dia bisa diwakilkan secara hukum melalui kuasa hukum. Gitu. Nanti nih kalau mediasi baru nanti ada kewajiban para pihak penggugat maupun tergugat harus bertemu. Nah, ini tapi Bang ini kan Nikita Mirzani posisinya kebebasannya sedang terbatas. Nah, ini nanti nih kewenangan kejaksaan. Makanya kan Bang Fahmi mengatakan bahwa nanti kewenangan kejaksaan apakah memberikan izin untuk keluar dari rutan untuk melakukan mediasi, apakah nanti mekanismenya melalui Zoom atau video call. Gitu. Kalau mediasi setahu saya wajib datang kalau mediasi gitu, karena kan mediasi itu nanti pengacara nggak boleh ikut, jadi nanti ada mediator terus para prinsipal gitu. Nah iya, saya juga patut acungi ya, beliau fokus, tidak pernah out of the topic. Pertama Bang Fahmi, kemudian kedua juga tidak terlalu banyak masuk ke substansi, artinya strategi-strateginya nggak dikasih tahu melalui publik gitu, karena kan netizen ini kan kritis guys. Kalau terlalu banyak klarifikasi juga kan akhirnya kan kita mengkritik, oh ini kayaknya nggak benar deh, ini kayak nggak konsisten deh. Nah itu saya patut acungi ya untuk strategi dari Bang Fahmi melakukan pembelaan beliau pada tempatnya gitu. Terlepas dari apakah nanti berhasil atau tidak, tetapi memang begitulah selayaknya seorang pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, eh, ini pertanyaan menarik ya dari Naufalin Alesya. Bang, menurut Abang besar nggak kemungkinan menang kasus perdatanya? Dengan ini kan kita masih belum tahu ya guys, bukti apa sih yang disiapkan oleh para pihak gitu ya. Artinya kan kita punya keterbatasan informasi ini. Tapi sejauh ini dengan informasi yang ada ya nih ya, dengan hasil analisa saya selama ini, saya meyakini untuk di gugatan perdata peluang Nikita Mirzani untuk memenangkan gugatan ini besar. Tapi kalau ditanyakan siapa menang tuh saya nggak berani. Artinya kan nanti saya takabur mendahului proses hukum gitu. Karena hukum itu menarik guys. Terkadang dapat memberikan dinamika, kemudian yang kita tebak-tebak kadang-kadang meleset ya gitu. Ya namanya kan hukum kan masih hukum manusia yang mengendalikan, bukan yang maha kuasa. Gitu. Tapi kalau dengan informasi yang ada, saya masih meyakini untuk Nikita Mirzani masih berpeluang ya, masih berpeluang. Jadi saya nggak mengatakan mutlak pasti menang ya, tapi masih ada peluang yang sangat besar dengan keterbatasan informasi yang kita bisa akses sekarang ya. Kan kita nggak tahu nih, siapa tahu nanti kan pihak dari Dr. Reza Gladys memiliki bukti yang wow gitu kan, atau mungkin dari pihak Nikita Mirzani mempunyai bukti yang lebih luar biasa, yang tadinya penilaian saya misalnya 60% kemenangannya, mungkin dengan bukti yang luar biasa nanti kan yang kita nggak tahu bisa aja kan jadi 90% gitu. Tapi tetap ya, kita boleh menganalisa, kita boleh mengkritisi, kita boleh berbicara, bernarasi, tapi jangan pernah kita menjadi hakim
Kadang ya, karena memang ada ya guys oknum-oknum wartawan nih beberapa yang saya perhatikan di TikTok ya, tapi saya nggak tahu siapa, tapi oknum ya. Jadi pertanyaannya tuh terkadang-kadang menjurus-jurus kayak eh apa ya, kayak ada maksud gitu. Jadi kayak bukan murni pertanyaan apa seorang wartawan pada umumnya kalau saya memperhatikan gitu oknum itu gitu ya. Jadi mungkin beliau juga rada bete juga kali ya. Coba teman-teman perhatikan deh, ada tuh suaranya yang berkali-kali sama tuh orangnya. Amin. Percayalah guys, dari 1.000 orang hakim, dari 1.000 orang jaksa, dari 1.000 orang polisi, pasti ada satu yang baik. Gitu ya. Walaupun tingkat kesulitannya seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami, tapi kan namanya keberuntungan orang kan kita nggak tahu, gitu. Nah, ini kan lagi ada isu bahwa si DRG dilaporkan oleh konsumennya ya, oleh masyarakat dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Nah, ini bagaimana Bang ketika pihak yang digugat maupun pelapor di kasus dugaan pemerasan ternyata juga bermasalah gitu ya. Ini bagian yang sangat menarik ya sebenarnya, terlepas benar atau tidak. Jadi saya juga belum bisa memverifikasi ya, tapi perlu kita bahas juga seandainya betul. Jadi ini dugaan ya guys, kita hanya menduga-duga ya. Seandainya ini benar ya, muncul isu bahwa DRG dilaporkan ke PMJ ya, Polda Metro Jaya, oleh konsumennya sendiri. Tuduhannya kan tadi yang saya katakan, ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian ada Undang-Undang Kesehatan. Nah, jika isu ini benar, seandainya isu ini benar, maka ini bukan sekedar serangan balik ya dari konsumen, tapi juga bisa jadi amunisi hukum secara tidak langsung bagi Nikita Mirzani. Kenapa? Ya, karena kalau Nikita Mirzani kan atas di kasus pidananya kan atas pencemaran nama baik atau membuka rahasia si dokter ya, lalu digunakan untuk tuduhannya kan digunakan untuk melakukan pemerasan. Nah, bagaimana ketika ini terbukti bahwa ternyata produknya memang bermasalah gitu ya. Jadi kan seandainya terbukti bermasalah, tentunya ini ada indikasi pelanggaran hukum ya. Artinya kan seperti yang pernah saya katakan di PT, akhirnya patut dipertanyakan unsur pemerasannya ketika bahwa objek yang sedang dibahas yang dijadikan ancaman, entah itu dianggap aib, entah itu dianggap rahasia, itu kan artinya seandainya dibuka ke publik kan bisa saja kan Nikita Mirzani dikategorikan sebagai whistleblower. Tahu nggak teman-teman whistleblower? Whistleblower itu artinya seseorang yang berbicara ya demi penegakan hukum gitu. Tapi memang nominal 4 miliar ini jadi juga dipertanyakan ya, apakah masuk ke pemerasan, apakah ini bentuk menutupi sebuah pelanggaran hukum gitu. Makasih kakak, makasih, alhamdulillah. Itu. Jadi di dalam hukum ini disebut pengecualian ya guys terhadap pencemaran nama baik. Seandainya kan pencemaran nama baik itu dia unsur-unsurnya tuh dia harus tidak boleh fakta gitu. Jadi seandainya fakta itu pencemaran nama baik tuh patut dipertanyakan gitu. Gitu. Jadi jika pernyataan yang disampaikan mengandung fakta kebenaran dan kemudian berkaitan dengan kepentingan publik, maka tidak termasuk pencemaran nama baik. Itu prinsipnya ya, kalau pencemaran nama baik. Gitu. Misal Nikita Mirzani misalnya mengatakan, itu produksi itu ilegal dan terbukti ada kandungan berbahaya, ada jarum suntiknya, misalnya melanggar tidak sesuai dengan ketentuan BPOM. Nah, jadi maka itu menurut saya ya itu tidak bisa dikatakan sebagai rahasia pribadi gitu, tapi potensi kejahatan yang berdampak luas gitu guys.
Maka disinilah ya ada dilema etik ya guys. Dilema etik dan dilema hukum ya mulai terbuka. Apakah Nikita Mirzani benar-benar melakukan pemerasan, ataukah Nikita Mirzani mencoba membongkar sesuatu yang memang pantas dibongkar? Itu. Lalu di mana bang letak dinamika hukumnya gitu ya. Jadi apa sih dinamika hukumnya gitu? Sorry guys, suara saya lagi agak bindang pilek. Jadi ketika seseorang ya menggugat karena merasa dirugikan secara nama baik, kemudian rahasia bisnis, maka pengadilan itu akan melihat ya apakah informasi yang dibongkar merupakan rahasia pribadi yang sah menurut hukum. Ingat ya, dalam pasal 369 itu kan unsur-unsurnya ini secara intisari saja ya. Seseorang dituduh melakukan pemerasan dengan cara mengancam, mencemarkan nama baik atau membongkar rahasia secara umuman hukum. Ya, itu unsur dari pasal 369. Maka poin yang kita bisa ambil jadikan headline artinya kan ada rahasia dan ada aib ya, atau ada nama baik yang dijaga. Nah, apakah hal tersebut misalnya boleh dikatakanlah misalnya rahasia itu ternyata yang seperti kita bahas tadi kan skincare yang diduga ilegal ya. Nah, itu tidak bisa dikatakan rahasia pribadi lagi guys, karena rahasia pribadi itu dia harus sah secara hukum. Jadi sesuatu yang melanggar hukum itu tentunya jika berusaha ditutupi dengan membayar ya, artinya kan yang membayarnya tidak bisa dikatakan tetap terpaksa kan, tapi dia terpaksa untuk menutupi rahasianya. Waalaikumsalam teman-teman, mohon maaf kalau komentarnya nggak kejawab satu-satu ya, karena kalau udah fokus ngomong tuh saya tuh nyerocos aja gitu, matanya tuh ke depan, ke atas gitu, nggak ngeliatin layar. Halo, selamat malam. Nah, kemudian apakah informasi yang disampaikan itu demi kepentingan publik? Kemudian apakah pihak yang membongkar memperoleh keuntungan secara langsung akibat pengungkapan tersebut? Nah, jadi seandainya DRG ya merasa Nikita menyebarkan rahasianya untuk mendapatkan uang, itu memang guys itu bisa masuk ranah pidana pemerasan. Tetapi ini kita catat ya, tetapi kalau informasi itu ternyata valid pertama, kemudian produk itu memang terbukti bermasalah, kemudian ketiga, dan masyarakat kita berhak tahu guys. Kita sebagai masyarakat artinya baik kita sudah pernah membeli maupun belum pernah membeli kan kita juga bisa dikategorikan konsumen dan calon konsumen ya. Maka posisi ini kita ya harusnya lebih kuat ya di hadapan hukum, bahkan bisa menjadi whistleblower seperti yang saya katakan tadi gitu. Jadi ini kan teman-teman, whistleblower itu kalau bahasa ininya tuh bahasa di dunia hitam itu sebenarnya cepu ya, tapi cepu yang dalam tanda kutip dilindungi oleh hukum gitu, cepu yang dalam hal positif gitu. Kemudian selamat malam. Suaranya jelas gak guys? Suaranya jelas gak? Amin. Suaranya jelas gak? Suara saya lagi pilek, lagi bindeng gitu. Nah, kemudian segmen berikutnya, apa sih efek balik dari laporan konsumen ke DRG ya? Jadi walaupun ini kita belum tahu ya valid atau tidak, tapi kan kita nih berandai-andai saja ya guys. Seandainya betul DRG dilaporkan oleh konsumennya ya, kan isunya ada 4 orang yang melaporkan ke PMJ, sudah dipanggil namun yang bersangkutan tidak datang kan katanya gitu ya. Seandainya benar, tentunya ini penting ya, kalau laporan dari konsumennya si DRG itu ke Polda Metro Jaya itu valid, maka gugatan si DRG ke Nikita Mirzani soal pencemaran nama baik untuk memeras bisa dianggap prematur ya tentunya. Justru posisi si DRG lah yang nanti berpotensi berubah menjadi tersangka atau pihak yang akan diselidiki gitu guys. Jadi jaksa juga harusnya nih bisa menggali lebih dalam gitu, bukan berfokus di
unsur pemerasannya saja, tapi juga apa sih yang mengakibatkan si DRG ini bisa diperas, apa sih objeknya, apa sih aib yang dipertahankan sehingga dianggap dapat mencemarkan nama baik dan merusak harkat dan martabatnya seorang DRG dan keluarganya gitu. Ya, Cen-Cen. Masih Dama Dama masih panjang. Iya, masih panjang guys. Perjalanan kasusnya Nikita Mirzani ini nampaknya akan menghiasi beranda TikTok kita selama beberapa bulan ke depan. Karena ya pertama perdata itu panjang guys prosesnya. Belum lagi kan nanti ada banding, ada ini gitu. Makanya teman-teman siap-siapin kuota banyak-banyak. Piocel dari tadi teman-teman di sini nggak ada head comment ya ke Reja Gladys. Jadi kalau kamu masih mau mendengarkan saya persilahkan. Tapi kalau kamu head comment dengan mohon maaf saya akan blokir kamu. Tapi lebih lama nungguin kamu masak. Gitu. Jadi jangan head comment ya guys ya. Maksudnya gini, kita kalau membiasakan sesuatu yang baik itu kan pastinya positif. Tapi kalau kita membiasakan sesuatu yang buruk juga pastinya berdampak negatif kan gitu. Gitu. Pokoknya silakan yang mau mendengar aja gitu. Coba aja cari saya ada pernah head comment nggak? Gitu. Coba teman-teman cari PT saya pernah nggak body shaming ke khususnya di ini ya, di kasusnya Nikita Mirzani dan Reza Gladys gitu. Saya nggak mau gitu karena saya bukan akun gosip gitu. Saya berusaha membahas walaupun dianggap memiliki kecenderungan mendukung satu pihak. Kan saya juga punya hak konstitusional kan untuk mendukung siapapun gitu. Tapi bukan berarti kan kita juga nggak objektif ya guys. Selama yang kita bahas itu, kalau saya kan menilainya dari perspektif hukum gitu. Jadi kalau saya berusaha menganalisa berdasarkan perspektif hukum dari hasil ini buah pemikiran saya sendiri kan kenapa enggak gitu. Nyiri head. Gitu. Iya, karena enggak ini gitu. Cukup lah gitu. Karena gini guys, media sosial itu di zaman sekarang itu sudah kehilangan ininya, esensinya gitu. Jadi media sosial kan, artinya media wadah sosial itu artinya interaksi antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Ya bahasa sederhananya silaturahmi gitu. Tapi dengan perkembangan zaman media sosial berubah jadi wadah sharing ilmu, kemudian mendapatkan berita, tapi sayangnya ternyata nggak selalu positif gitu. Sayangnya kesini-sininya kan banyak teman-teman kita, bahkan saya pun pernah juga ada di fase yang menggunakan media sosial dengan tidak bijak gitu. Kalau Niki terus menang, apakah perdata harus berjalan? Misalnya kasusnya di pidananya Nikita Mirzani menang, apakah perdatanya terus berjalan gitu ya? Nih, jadi di ini sebenarnya jadi teman-teman harus pahami bahwa hukum itu kontekstual. Jadi apa yang berjalan di kasusnya si A belum tentu sama persis nanti di kasusnya si B. Tapi kalau secara dasar antara hukum perdata dan pidana itu bisa berjalan berdampingan, bisa juga paralel dan berjalan masing-masing. Tapi di kasusnya Nikita Mirzani menurut saya, tapi kita nggak tahu ke depannya. Tapi menurut saya sampai detik ini kemungkinan perdata dan pidananya bisa berjalan sendiri-sendiri.
mungkin gini, pelapor bikin LP untuk lapor setelah kasih 4M, jadi masyarakat punya opini sendiri. Mm-mm. Betul. Masalah ini ya, masalah laporan tadi udah dibahas sedikit, jadi saya belum bisa melakukan verifikasi ya. Maksudnya saya belum tahu nih valid apa tidak soal isu DRG dilaporin terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan ya. Karena beliau pebisnis skincare ya, tentunya kemungkinan besar ya berhubungan dengan skincare yang ilegal ya, kalau seandainya betul gitu. Tapi kan belum ada dari keterangan dari official Humas Polda gitu. Tapi seandainya betul dan beliau tidak datang ya, harusnya sih penyidik bisa melakukan upaya gitu. Kalau misalnya sudah dilakukan panggilan secara patut dan sah tapi masih tidak datang, kan artinya tidak kooperatif gitu guys. Masalah NM memang iya betul, kegajilan dan nggak ada sama netizen. Betul, saya nggak munafik ya. Ketika membahas Nikita Mirzani banyak viewsnya gitu, banyak ininya. Tapi tidak semata-mata buat ngecari views dan follower aja, tapi memang menarik guys, kasusnya emang menarik gitu. Saya juga karena kasus ini akhirnya buku-buku yang dirak yang sudah berdebu tuh kebuka lagi gitu, buku-buku waktu zaman-zaman saya masih kuliah.